Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk pertama kalinya kita bisa bertatap muka walaupun secara online. Perkenalkan, nama Bapak Rian Koswara, Bapak Guru Geografi di SMA Pondok Modern Selamat 2 Batam. Bapak ucapkan selamat datang kepada kalian kelas 10 di SMA Pondok Modern Selamat 2 Batam. Sebelum kita memulai materi untuk geografi pada bab pertama, yaitu tentang pengantar geografi, Bapak akan menyampaikan yaitu tujuan pembelajaran dari pengantar geografi ini. Yang pertama yaitu mengetahui tentang ruang lingkup geografi. Yang kedua yaitu mengetahui tentang 10 konsep geografi. Jadi setelah mengikuti materi ini, Bapak harapkan kalian bisa memahami kedua tujuan pembelajaran tersebut. Sekarang mulai pembelajarannya ya. Untuk yang pertama yaitu tentang pengertian dan ruang lingkup geografi. 1. Pengertian geografi. Pengertian geografi menurut IGI atau Ikatan Geografi Indonesia yaitu adalah geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dalam sudut pandang kelingkungan kewilayahan dalam konteks keuangan. Apa yang dimaksud dengan geosfer? Geosfer itu adalah atmosfer, satu atmosfer, yang kedua litosfer, yang ketiga hidrosfer, yang keempat biosfer, dan kelima adalah antroposfer. Jadi geografi itu menjelaskan tentang seluruh yang ada di permukaan bumi, baik itu fisik ataupun sosialnya. Apa yang dimaksud dengan fisik dan sosialnya? Nanti kita jelaskan di selanjutnya. Jadi intinya pengertian geografi adalah mengetahui tentang persamaan dan perbedaan di suatu di bumi. Misalkan antara gunung satu dengan gunung yang kedua mana persamaan dan perbedaannya. Atau misalkan antara pantai ini dengan pantai ini mana persamaan dan perbedaannya. Itu yang dikaji oleh geografi. Mungkin. Dan kedua yaitu ruang lingkup geografi. Ruang lingkup geografi ini ada 3, tetapi Bapak ingin kalian memahami 2. Karena kenapa? Karena yang kedua ini biasanya sering dijelaskan atau sering keluar dari ujian atau dalam soal. Yaitu 1. Tentang geografi fisik. Yang kedua, geografi sosial. Dan yang 3, geografi regional. Geografi fisik adalah mempelajari gejala-gejala yang ada di muka bumi, yaitu gejala geosfer yang tadi, yaitu atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan juga litosfer. Jadi keempat gejala ini adanya saling keterkaitan, dan saling keterkaitan ini adanya mempengaruhi terhadap kehidupan atau kelangsungan hidup manusia. Itu yang pertama, geografi fisik. Contohnya apa? Contohnya yang sering kita lihat di berita ataupun mungkin ada yang terjadi di sekitar kita. Apa yaitu? 1. Gempa bumi contohnya. Kedua, tentang gunung, pantai, terus longsor. Itu merupakan masuknya ke geografi fisik. Itu contoh untuk geografi fisik. Yang kedua, yaitu geografi manusia. Geografi manusia yaitu mempelajari aktivitas kehidupan manusia yang ada di muka bumi dan interaksi terhadap fisik. Jadi kehidupan manusia keseluruhan. Contohnya seperti apa? Yaitu misalkan urbanisasi. Itu juga aktivitas manusia yang terjadi ketika perpindahan penduduk dari desa ke kota. Itu urbanisasi. Itu masuk geografi sosial atau non fisik. Jadi Bapak harapkan dari kedua ini kalian memahami mana yang termasuk ke geografi fisik, mana yang termasuk ke geografi manusia. Harus bisa membedakannya. Yang ketiga, geografi regional. Nah, kalau geografi regional kayak apa? Geografi regional itu mempelajari satu wilayah, misalkan satu wilayah Kabupaten Batam atau misalkan Kabupaten Pekalongan keseluruhannya yang mempelajari geografi fisiknya ataupun geografi sosialnya. Itu untuk regional. Tapi yang sering terjadi atau sering keluar dalam soal adalah yang kedua tadi, geografi fisik dan geografi sosial. Bisa dipahami sampai sini? Kalau misalkan belum paham, bisa nanti diskusikan di aplikasi yang digunakan untuk diskusi. Selanjutnya yaitu konsep geografi.
Konsep geografi ini banyak yang bilang ada intinya 10 konsep geografi, tapi sering disebutkan 10 konsep geografi atau 10 konsep esensial geografi ataupun 10 konsep esensial, sama aja, tapi biar mudah itu 10 konsep geografi. Jadi ada 10. Yang pertama adalah lokasi. Lokasi ini terbagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan juga lokasi relatif. Perbedaannya apa? Perbedaannya, kalau misalkan absolut itu pasti, kalau misalkan relatif belum tentu pasti, tergantung sudut pandangnya. Kalau misalkan lokasi absolut, contohnya seperti apa? Misalkan Indonesia, letak astronomisnya yaitu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Pasti nggak akan berubah. Itu yang disebut dengan lokasi absolut. Dan yang kedua, lokasi relatif. Lokasi relatif yaitu dilihat dari sudut pandangnya. Contohnya seperti apa? Misalkan Indonesia menurut letak geografisnya berada di antara 2 samudra dan juga 2 benua, yaitu benua Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan benua Asia dan benua Australia. Itu menurut lokasi relatif. Jadi kalau misalkan lokasi absolut itu pasti, kalau misalkan lokasi relatif itu tergantung dengan sudut pandangnya. Dan kedua, jarak. Jarak juga sama, ada 2. Jarak itu ada jarak absolut dan yang kedua jarak relatif. Kalau absolut pasti juga sama. Nah, dilihatnya dari mana absolut? Mudahnya kalau absolut itu dilihat dari panjangnya. Misalkan tergantung dari satuannya, bisa meter, kilometer ataupun hektometer atau yang lainnya. Intinya dilihat dari jauh dekatnya, tergantung dari meteran tersebut tadi. Contoh seperti apa? Misalkan jarak antara Kabupaten Batang dengan Kota Pekalongan adalah 18 km. Pasti 18 km. Benar kan? Itu absolut, jarak absolut. Tapi kalau misalkan jarak relatif, contoh misalkan tergantung dari sudut pandangnya, atau berarti kalau misalkan dari jarak tergantung dari transportasi yang digunakannya. Misalkan jarak antara Kabupaten Batang dengan Kota Pekalongan menggunakan motor itu selama setengah jam. Tapi kalau misalkan jarak Kabupaten Batang dengan Kota Pekalongan menggunakan sepeda 2 jam, misalkan seperti itu. Itu menurut jarak. Jadi ada 2 ya, jarak juga sama. Jarak absolut, jarak relatif. Yang ketiga, keterjangkauan. Nah, kalau misalkan keterjangkauan bisa mungkin seperti ini contohnya. Kalau misalkan keterjangkauan, biar kalian mudah memahaminya. Kalau misalkan keterjangkauan, contohnya itu misalkan ada suatu bencananya itu di daerah kedalaman, contohnya seperti itu, maka keterjangkauan bantuan yang ada di perkotaan untuk menuju ke bencana tersebut itu susah karena medannya yang susah, misalkan karena jalannya yang jelek ataupun yang lainnya seperti banyaknya hutan sehingga mobil tidak bisa masuk ke dalam bencana tersebut. Contohnya seperti itu. Jadi keterjangkauan dari ke daerah tersebut, misalkan seperti itu untuk keterjangkauan. Yang keempat, pola. Nah, kalau pola itu berarti melihat dari polanya. Contohnya seperti apa? Misalkan kalian pernah mendengar enggak pola pemukiman atau misalkan pola sungai. Mungkin kalau misalkan pola sungai dendritrik atau misalkan pola sungai rektangular. Nah, itu pola. Contohnya seperti itu kalau pola. Yang kelima, morfologi. Morfologi mudah sekali. Apalagi kalau misalkan kalian sering melihat pemandangan, itu morfologi mudah. Dilihat dari mana? Lihat dari datarannya. Misalkan dataran tinggi atau rendah, jadi lihat dari ketinggiannya, itu morfologi. Kalau misalkan gunung berarti datarannya tinggi, kalau misalkan pantai berarti datarannya rendah, itu morfologi. Mudahnya seperti itu. Yang keenam, nilai kegunaan. Nilai kegunaan ini contohnya seperti ini. Ada sebuah sawah, ketika ada bencana gunung meletus, sawah itu terkena abu, sehingga nilai kegunaan sawah itu tidak bisa digunakan oleh manusia. Nah, intinya jadi nilai kegunaan ini harus ada manfaatnya untuk manusia juga. Kalau misalkan sawah yang tadi ketika udah 6 tahun
meletus, sawah itu menjadi lebih subur dan bisa digunakan oleh manusia untuk bertani. Itu nilai kegunaan. Yang ketujuh, aglomerasi. Kalau aglomerasi itu pusat atau misalkan bisa jadi perkumpulan. Nah, kalau misalkan diberikan contoh perkumpulan misalkan industri. Nah, kalian mungkin pernah mendengar juga industri yang ada di Indonesia yang di Jawa itu apa? Cikarang, Karawang. Nah, itu juga masuk ke dalam aglomerasi. Jadi semua industri ada di sana terpusat seperti itu untuk aglomerasi. Apakah hanya industri? Tidak, tapi Bapak contohkan industri biar kalian mudah. Yang ke-8, interaksi dan interferensi. Dilihat dari katanya juga interaksi. Nah, tapi kalau misalkan di dalam konsep geografi ini interaksinya seperti apa? Contohnya ada dua wilayah yang saling berinteraksi. Biar mudah antara desa dan kota. Desa itu membutuhkan apa dan kota membutuhkan apa? Kalau desa membutuhkan teknologi. Untuk apa? Untuk bertani. Contohnya apa teknologi? Traktor. Nah, kalau misalnya kota, apakah kota membutuhkan teknologi? Tidak, karena teknologi sudah ada di kota. Tetapi kota membutuhkan apa? Yaitu hasil panen. Hasil panen ada di kota? Jarang. Karena kenapa? Lahan, sawah, atau lahan pertaniannya kurang juga. Makanya diambil dari desa. Makanya ada interaksi antara desa dan kota. Desa membutuhkan teknologi dari kota, kota membutuhkan hasil panen dari desa. Makanya ada interaksi dari dua wilayah tersebut. Itu biar mudahnya. Terus seperti apa lagi? Seperti nelayan, seperti pantai dan gunung. Kalau misalnya gunung, mungkin masyarakatnya membutuhkan ikan. Tapi kalau misalnya pantai, mungkin masyarakatnya membutuhkan sayuran. Karena di gunung biasanya bertani, kalau misalnya di pantai biasanya menjadi nelayan. Gak mungkin orang gunung jadi seorang nelayan, gak mungkin kan? Soalnya nelayan itu biasanya ada di pantai. Itu berarti ada interaksi antara kedua wilayah tersebut, gunung dan 9. Diferensial area. Kalau misalkan diferensi area itu jadi adanya corak di suatu wilayah berbeda dengan yang lainnya, atau misalkan bisa ciri khas di wilayah tersebut dan tidak ada di wilayah lainnya. Contohnya apa? Yang tadi lagi aja, gunung dan pantai. Apakah di gunung biasanya masyarakatnya menggunakan jaket atau kaos? Di gunung pasti menggunakan jaket karena apa? Karena dingin. Gak mungkin masyarakatnya menggunakan kaos. Jarang ya. Tapi kalau di pantai, apa ciri khasnya untuk masyarakat? Contohnya seperti apa? Apakah menggunakan jaket atau kaos? Gak mungkin memakai jaket karena apa? Di pantai itu panas, sehingga di sana di pantai itu biasanya menggunakan kaos. Jadi ada perbedaan atau ciri khas dari wilayah satu dengan wilayah lainnya berbeda. Contoh yang tadi juga sama misalkan kota dan desa. Di desa kebanyakan orang sebagai petani, nggak mungkin menjadi seorang kantoran. Kalau misalkan di kota, orang-orang itu mata pencariannya misalkan di kantoran kerjanya, nggak mungkin menjadi petani. Ada tapi sedikit, nggak mungkin banyak. Memang ada, tergantung wilayahnya. Nah itu seperti itu. Dan terakhir, keterkaitan keruangan. Nah keterkaitan keruangan ini contohnya seperti misalkan di Jakarta itu kan padat, sehingga ada mobilitas pekerja melewati jalan, sehingga jalannya itu macet. Nah macet karena apa? Banyak yang membuat rumah di pinggiran jalan juga, sehingga ada mobilitas masyarakat yang pulang pergi untuk bekerja. Nah ada keterkaitan keruangannya antara manusia, terus wilayahnya juga dan daerah tersebut, sehingga ada keterkaitan keruangan itu. Jadi ada 10 konsep geografi. 1 lokasi, 2 jarak, terus 3 keterjangkauan, pola, morfologi, nilai kegunaan, aglomerasi, interaksi dan interferensi, diferensi area, dan 10 keterkaitan keruangan. Jika ada yang ditanyakan, boleh nanti didiskusikan dengan Bapak. Cukup sekian untuk materi kali ini, dan Bapak harapkan dari materi ini kalian bisa memahami tujuan pembelajaran yang tadi, yaitu mengetahui tentang ruang lingkup geografi. Yang kedua adalah mengetahui tentang 10 konsep geografi atau konsep geografi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.